Salam jumpa pemirsa UGTV dalam program acara literasi edi khusus perkuliahan tim teaching mata kuliah terapan teori graf dengan topik aplikasi graf lengkap sebagai graf representasi untuk model optimasi rute kendaraan. Dengan narasumber kita hari ini adalah Ibu Dr. Helen Burhan, SSI, MSI. Terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan membahas aplikasi teori graf, khususnya graf lengkap dalam optimasi rute kendaraan. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai mendengarkan paparan dari Ibu Helen. Silakan Ibu. Terima kasih. Salam jumpa. Hari ini kita akan bahas aplikasi graf lengkap sebagai graf representasi untuk model optimasi rute kendaraan. Nah, untuk ruang lingkup materinya, hari ini kita akan bahas, kita review yang pertama graf lengkap, contoh-contoh graf lengkap, lalu masalah optimasi rute kendaraan, serta contoh-contohnya. Berikutnya kita akan bahas contoh-contoh itu terkait optimasi rute kendaraan pada layanan pesan antar makanan untuk single depo kendaraan, terus optimasi rute kendaraan pada layanan pengantaran barang dengan sistem same day untuk multi depot kendaraan, serta optimasi rute kendaraan pada layanan pengiriman barang tipe direct shipping dengan kendaraan listrik. Nah, kita masuk yang pertama. Sekarang kita bahas apa itu graf lengkap. Jadi, ketika kita punya suatu graf sederhana G ini terdiri dari himpunan simpul yang kita kasih notasi N besar. Dia terdiri dari N simpul, lalu kita punya himpunan sisi yang dikumpulkan dalam kita kasih notasi E besar. Nah, graf G ini disebut sebagai graf lengkap jika setiap pasang simpul di G itu saling bertetangga atau adjacent. Kalau kita punya graf sederhana G, disebut sebagai graf lengkap, ini kalau dia punya N simpul, maka banyak sisi dari G, ini akan sebanyak N kali N-1 per 2 sisi. Nah, untuk notasi graf lengkap sendiri, dengan N simpul itu kita kasih lambang KN, N kecil ya. Nah, contoh-contoh graf lengkap, di sini kita punya untuk N sama dengan 1, nah ini dia hanya satu node sehingga dia tidak ada sisi. Nah, sementara untuk N sama dengan 2, karena dia graf lengkap, maka akan ada sisinya 1. Sekarang untuk N sama dengan 3, di sini karena kita ada 3 simpul, maka akhirnya kita akan punya 3 sisi. Nah, untuk N sama dengan 4, ini kita bisa lihat yang ada di bawah. Ya, ini. Oke, lalu untuk N sama dengan 5, karena dia graf lengkap, jadi untuk setiap simpulnya dia akan terhubung dengan satu sisi masing-masing antara sepasang simpul. Begitu juga untuk N sama dengan 6, ini kita punya contoh untuk K sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu masalah optimasi rute kendaraan. Jadi tujuan dari optimasi rute kendaraan sebenarnya kita mencari rute kendaraan yang paling optimal dari sejumlah kemungkinan rute yang ada. Nah, optimal di sini artinya apa sih? Bisa berupa minimum biaya operasional, minimum jarak tempuh, bisa juga berupa minimum waktu tempuh perjalanan. Oke. Sekarang kita lihat apa sih contoh-contohnya dari si optimasi rute kendaraan. Sebelumnya kita lihat dulu sebagai contoh, misalnya kita punya ada N customer di sini. Dia harus dilayani. Di sini kita mau mencari sebenarnya berapa banyak sih kita membutuhkan minimum jumlah kendaraan yang bisa mengantarkan si 10 customer ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat apa sih itu yang disebut sebagai optimasi rute kendaraan. Jadi tujuan dari optimasi rute kendaraan sebenarnya kita mencari rute kendaraan yang paling optimal dari sejumlah kemungkinan rute yang ada. Optimal di sini artinya bisa berupa apa saja, bisa berupa minimum biaya operasional, lalu minimum jarak tempuh, bisa juga minimum waktu tempuh perjalanan. Nah, sebagai contohnya kita bisa lihat, misalkan terdapat 10 customer. Nah, ini harus dilayani oleh sejumlah kendaraan. Sebelumnya kita bisa lihat ternyata kita hanya butuh 3 kendaraan nih untuk melayani si sejumlah 10 customer ini. Ini yang sebenarnya akan kita cari. Jadi sebenarnya kita butuh berapa sih optimal kendaraan yang kita butuhkan. Oke, dari si optimasi rute kendaraan ini. Nah, contoh-contohnya untuk masalah optimasi rute kendaraan apa saja? Nah, kita bisa lihat sejak adanya pandemi Covid, kita bisa lihat seperti layanan pesan antar makanan mulai berkembang pesat, lalu begitu juga dengan layanan antar jemput barang yang disebut sebagai pick up delivery service. Nah, sekarang terkait dengan green logistik, di sini kita bisa lihat optimasi rute kendaraan untuk layanan pengiriman barang menggunakan kendaraan listrik. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Pada masalah optimasi rute kendaraan untuk layanan pesan antar makanan untuk satu depo kendaraan, apa saja sih di sini? Kita bisa lihat
pada saat media pesan antar makanan digital, kita mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan praktis, dan ini juga memperluas jangkauan pasar. Sementara terdapat tantangan operasional, apa saja di situ? Di sini kita harus efisiensi rute pengantaran. Efisiensi rute pengantaran di sini kita supaya apa? Agar biaya operasionalnya minimum. Lalu ada tantangan lain, yaitu kualitas layanannya tetap terjaga. Ini terkait dengan makanan yang diantarkan. Nah, sebagai contoh, sebelumnya kita lihat hal yang perlu diperhatikan terkait kurir dan aplikator apa saja. Di sini yang perlu diperhatikan terkait kurir dan aplikator ada biaya operasional, lalu keuntungan aplikator, lalu manfaat bagi kurirnya seperti apa. Nah, sementara untuk terkait dari pelanggan, yang perlu diperhatikan adalah kualitas makanan, kepuasan pelanggan, serta waktu pengantaran. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ada ilustrasinya, kita mau mengantarkan 3 pesanan. Jadi ada 3 customer yang memesan 3 makanan dari 3 merchant. Oke, jadi di sini simpul merah, untuk yang simpul merah ini untuk merchant, sementara untuk simpul hijau itu untuk simpul customer. Jadi kita harus mengantarkan dari simpul merah ke simpul hijau. Jadi kita harus mencari rute mana sih yang bisa meminimumkan biaya operasional. Nah, untuk mencari rute yang operasional ini, kita membutuhkan graf lengkap. Nah, karena di sini ada simpul 0, di sini simpul kuning adalah depo kendaraan, akhirnya kita membutuhkan graf lengkap K7. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi graf representasinya berupa graf lengkap K7, jadi melibatkan siapa saja, ada simpul depo, ada simpul merchant, merchantnya ada M1, M2, M3, lalu ada simpul customer, ada C1, C2, C3. Nah, jadi untuk 3 customer, yang melibatkan 3 merchant lalu 1 depo kendaraan, kita membutuhkan graf representasi berupa graf lengkap K7. Oke. Nah, di sini graf lengkap K7 ini terdiri dari N simpul. Simpulnya itu siapa aja? Ada simpul O, lalu simpul M1, M2, M3, lalu himpunan node customer berupa C1, C2, C3. Nah, di sini E adalah himpunan sisi dari K7. Sekarang dari sini kita bisa lihat, kalau kita untuk 3 customer, ternyata kalau kita hanya dari 3 customer itu kita menggunakan 3 kendaraan, ini kita dapatkan rutenya seperti ini. Ini disebut sebagai single order. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak sih kita bisa meminimumkan lagi jumlah kendaraan yang kita gunakan? Nah, kalau 3 customer tadi kita harus membutuhkan 3 kendaraan, itu disebut sebagai single order. Nah, ini rute yang terpendeknya. Ini disebut sebagai skema single order. Nah, ternyata kita masih bisa mengoptimumkan lagi biaya operasional. Gimana caranya? Kita bisa cek apakah ada merchant atau customer yang lokasinya berdekatan. Nah, ini disebut sebagai skema double order. Nah, dengan adanya skema double order, kita bisa lihat di sini, oh ternyata untuk melayani 3 customer, kita hanya membutuhkan 2 kendaraan saja. Ini disebut sebagai skema double order. Dari situ kita bisa lihat ternyata kita bisa mengoptimasi lagi jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk melayani si 3 customer ini. Oke, ini bisa kita lihat, oh ternyata rutenya seperti ini. Ini disebut sebagai skema double order. Nah, kalau kita perhatikan terkait single order gimana? Untuk single order ternyata dia membutuhkan jumlah kendaraan yang lebih banyak. Artinya apa? Oh, artinya dia akan menyebabkan polusi yang lebih banyak, lalu menimbulkan kemacetan, dan berarti kan kita bisa lihat ternyata biaya operasional lebih tinggi. Sementara untuk skema double order di situ ada tantangannya terkait apa? Terkait dengan waktu. Karena untuk pelanggan biasanya dia menginginkan supaya pesanannya agar lebih cepat sampai, sementara juga terkait dengan kualitas dari si makanan yang diantarkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk ilustrasi kalau terdapat 5 pesanan. Nah, di sini kita ada 5 customer yang memesan dari 5 merchant. Nah, kita bisa lihat untuk skema single order, dia harus membutuhkan 5 kendaraan. Sementara untuk skema double order, kita membutuhkan berapa kendaraan sih? Nah, untuk membuat optimasi tadi, kita membutuhkan, karena di sini ada 5 pesanan yang melibatkan 5 customer lalu 5 merchant, maka di sini kita membutuhkan graf lengkap K11. Oke. Ini graf representasinya untuk membuat model optimasinya nanti.
Nah, di sini siapa aja nih yang terlibat dalam si K11 di sini? Jadi K11 terdiri dari himpunan not yang terdiri dari himpunan not O atau depo, lalu himpunan not merchant, lalu himpunan not customer. Himpunan not depot ini di sini si O ini adalah sebagai tempat awal dari kendaraan, sementara himpunan not merchant itu dari M1, M2, M3, M4, M5, lalu himpunan not customer itu dari C1, C2, C3, C4, C5. Nah, di sini kita bisa lihat E adalah himpunan sisi dari K11. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini nih, kalau kita pakai skema single order, akhirnya kita membutuhkan 5 kendaraan nih untuk melayani si 5 pesanan. Nah, sekarang kita lihat gimana dengan skema double order. Ternyata dengan skema double order, kita hanya membutuhkan, coba kita perhatikan. Nah, sekarang kita cek untuk skema double order seperti apa. Kita bisa lihat, oh ternyata antara merchant M2 dan M3 itu berdekatan. Ya, begitu juga untuk merchant M4 dan M5. Nah, dari sini kita bisa perhatikan, oh ternyata dengan merchant yang berdekatan tadi, kita juga bisa lihat, oh customer-nya seperti apa nih lokasinya. Nah, di sini kita bisa optimasi, ternyata untuk 5 kendaraan, kita hanya membutuhkan, untuk 5 pesanan, kita hanya membutuhkan 3 kendaraan untuk melayani si pesanan tersebut. Oke, nah, jadi untuk membuat optimasinya, kita butuh si graf lengkap dulu, graf lengkap K11 ya, untuk membuat si optimasi tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk skema double order, akhirnya kita hanya membutuhkan 3 kendaraan. Oke. Cukup jelas kah? Oke. Ini disebut sebagai skema double order. Ini terkait dengan masalah optimasi rute layanan untuk pesan antar makanan. Lalu bagaimana dengan si model optimasinya sendiri? Nah, berdasarkan dari si K11 ini, atau secara umum nanti kita punya graf KN ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu terkait single order sama double order. Perbandingannya, kita lihat untuk 5 pesanan, kalau pakai skema single order, maka dibutuhkan 5 kendaraan untuk melayani si pesanan tersebut. Nah, sementara pada saat skema double order, kita hanya membutuhkan 3 kendaraan. Artinya di situ ada optimasi, jadi ada penurunan atau dengan kata lain ada penghematan ya, sehingga menjadi meminimumkan biaya operasional. Oke. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Jadi kendaraan 1 melayani 2 customer, lalu kendaraan 2 melayani 2 customer, sementara kendaraan 3 dia melayani 1 customer. Jadi terdapat penghematan hanya menggunakan 3 kendaraan untuk melayani 5 pesanan. Nah, berikutnya kita masuk ke model matematisnya. Nah, model matematis ini kita buat berdasarkan graf lengkap yang kita pakai tadi. Jadi, untuk membuat si model matematis ini tergantung dari jumlah pesanannya. Nah, kayak tadi kita punya ada 5 pesanan, berarti 5 customer dan 5 merchant, dan 1 depo kendaraan, maka kita punya graf lengkapnya K11. Nah, untuk membuat model matematisnya, kita menggunakan si graf K11 tadi untuk membuat model matematis ini. Di sini sebelumnya kita definisikan dulu apa yang disebut sebagai variabel keputusannya. Di sini kita punya XIJK, jadi XIJK itu bernilai 1 kalau kendaraan K berjalan dari node I ke node J. Nah, node I sama node J ini bisa berupa dari merchant ke customer, atau customer ke customer, atau merchant ke merchant. Sementara 0 itu lainnya. Nah, sementara ZRK sendiri ini terkait dengan si kendaraan ini pasti ada yang melayani salah satu pesanan. Ya, jadi dijamin si pesanan R pasti dilayani oleh si kendaraan. Nah, sekarang kita lihat untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa sih? Nah, karena untuk si optimasi layanan pesan antar makanan, di sini kita meminimumkan biaya operasional, sehingga di sini kita ada tiga bagian. 3 bagian ini terkait apa? Ada startup cost. Startup cost ini terkait sama biaya pengadaan kendaraan sebenarnya. Lalu riding cost ini terkait dengan kendaraan ini berjalannya berapa kilometer untuk melayani dari si pesanan dari si customer tadi. Nah, sementara ada penalty cost. Nah, penalty cost ini buat apa? Penalty cost ini sebenarnya untuk menjamin dari kepuasan pelanggan. Ya. Nah, dari situ kita punya fungsi tujuannya itu ada 3 bagian. Nah, di sini kita kasih bobot, ada row 1, row 2, sama row 3. Row 1 terkait dengan startup cost, sementara row 2 terkait dengan distance, sementara row 3 terkait dengan penalty. Di sini kita kasih bobot. Untuk si row 1, row 2, sama row 3 dijumlahkan sama dengan 1. Nah, nanti kita kasih bobotnya si row 3 paling besar, sehingga dijamin supaya tidak terjadi penalty cost, atau jangan sampai
ada pesanan yang terlambat atau tidak dilayani, kira-kira seperti itu. Ya, di sini kita punya seperti ini, jadi ada batasan. Ya, kita punya rho 1 tambah rho 2 tambah rho 3 sama dengan 1, dia merupakan bobot ya, supaya terjadi optimasi. Seperti itu. Nah, sementara kendala-kendalanya apa saja? Nah, untuk kendala-kendalanya kita bisa lihat, untuk kendala pertama, di sini kita punya kendala setiap klien atau customer hanya dilayani oleh satu driver. Di sini makanya kita punya sigma K elemen K, ZRK itu sama dengan 1 untuk setiap R elemen R. Di sini R-nya adalah pesanan, lalu setiap node client itu dikunjungi pasti tepat 1 kali, jadi jangan sampai dia ibaratnya seperti muter-muter ya. Lalu ada kendala ketiga, di sini setiap driver harus berangkat dari depo. Nah, ini kenapa lebih kerjasama dengan 1? Karena di sini kita mengoptimalkan jumlah kendaraan yang dipakai. Jadi bisa jadi tidak semua kendaraan digunakan. Makanya kita punya kendalanya sigma XOJK itu lebih kerjasama dengan 1 karena tidak semua kendaraan pasti digunakan. Nah, sementara untuk yang kendala keempat, setiap driver yang berangkat itu juga pasti balik ke depo lagi. Ya. Sementara untuk kendala yang kelima ini jamin supaya si driver yang melayani pasti dia tidak akan berhenti di node klien nih. Jadi dia harus balik ke deponya dia. Nah, sementara nomor 6 ini untuk menjamin jumlah driver atau kurir yang beroperasi itu tidak melebihi jumlah driver yang tersedia. Jadi di sini kita punya jumlah drivernya itu dalam himpunan omega. Ya, sementara untuk kendala ketujuh, di sini kita punya batasan setiap driver itu pasti memiliki batas pesanan yang dapat diambil. Jadi di sini supaya menjaga kualitas biasanya key-nya bisa berupa 2, 3 atau seterusnya. Nah, sementara karena kita menggunakan skema double order maka key-nya sama dengan 2. Ya. Nah, untuk yang kendala ke-8 maka dijamin kapasitas pesanan yang telah diambil driver dan belum jadi si driver ini pasti dia mengantarkan si pesanannya dari merchant ke customer. Ya. Lalu kendala ke-9 ini terkait dengan kendala 9 sama 10 ini terkait dengan kendala waktu, ini terkait dengan penalti. Jadi supaya menjamin kepuasan dari si pelanggan. Oke. Sementara kendala 11 sama kendala 12 itu juga sama, masih terkait dengan kendala dari si kayak jaminan untuk kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih Bu Helen untuk paparannya di segmen kita yang pertama ini. Jadi tadi sempat membahas mengenai review ya, apa sih itu graf lengkap, bahwa graf lengkap adalah graf di mana masing-masing dalam setiap node pasti ada jalur atau lintasan yang menghubungkannya. Kemudian ada contoh dari optimasi rute kendaraan dengan menggunakan graf lengkap. Kita akan kembali di segmen berikutnya tentu dengan materi yang lebih menarik, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama tim teaching terapan teori graf. Baik, pemirsa di TV masih bersama saya dan Ibu Dr. Helen Burhan dalam literasi tim teaching terapan teori graf, di mana pada segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai graf komplit yang bisa diimplementasikan untuk optimasi rute kendaraan dalam pesanan makanan ya. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai optimasi rute kendaraan untuk layanan antar jemput barang same day untuk multi depo kendaraan. Bu Helen, boleh diceritakan dulu mungkin sebenarnya apa perbedaan antara kasus yang tadi yang pertama sudah dibahas dengan kasus ini? Kenapa kita perlu memisahkan nih dua kasus ini? Ya. Perbedaannya sebelumnya kita bahas terkait dengan masalah layanan antar pesan makanan. Yang jelas waktu bicara layanan pesan antar makanan itu pasti kita bicara ruang lingkupnya atau lokasinya bisa jadi masih berdekatan. Nah, sementara sekarang terkait dengan antar jemput barang ini lokasinya bisa saling berjauhan. Ya, di sini ada kata-kata tipe same day, bedanya sejak ada transportasi online, maka dimungkinkanlah terjadi adanya layanan antar jemput barang yang bisa sampai dalam waktu hari yang sama. Sebelumnya pada saat yang masa konvensional itu paling enggak dia beda hari baru sampai, itu yang paling cepat. Nah, tapi dengan adanya si transportasi online ini, si barang yang perlu diantarkan ini bisa sampai dalam waktu hari yang sama.
Nah, di sini makanya kenapa kita butuh optimasi nih. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa bilang kita mulai saja. baik, Ya, silakan, jadi Bu. sejak adanya perkembangan teknologi, jadi akses internet, GPS dan teknologi lainnya dalam ponsel cerdas, semua dalam genggaman tangan. Ya, jadi di sini dimungkinkan terjadinya layanan antar jemput barang tipe same day, ya. Nah, apa sih sebenarnya si layanan antar jemput barang tipe same day di sini? Pertama, dia mudah, nyaman dan praktis, lalu memperluas jangkauan pasar. Nah, tapi tantangan operasional apa saja? Sama, ternyata harus terjadi efisiensi rute pengantaran agar biaya operasionalnya minimum. Nah, kita bisa lihat nih, apa sih sebenarnya layanan pengiriman barang same day? Jadi, si kurir dia dari tempat awal dia mengambil barang, lalu dia harus dikirimkan ke tujuan. Di sini lokasinya ya masih dalam satu kota ya, jadi tidak mungkin beda kota ya. Jadi ini untuk yang satu kota yang sama, ya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, apa sih yang menjadi tantangannya? Di sini kita bisa lihat tantangannya yaitu terkait infrastruktur jalan yang kurang memadai, lalu ekspektasi tinggi dari si pelanggan, lalu biaya operasionalnya tinggi. Jadi di sini kenapa perlu ada si optimasi? Pertama, untuk yang infrastruktur jalan kurang memadai ya biasa terjadi kemacetan dan berbagai macam hal, lalu ekspektasi tinggi. Yang jelas customer pasti ingin barangnya cepat sampai. Nah, sementara waktu bicara terkait operasional, ya jadi kita bicara ya itu semua akan menyebabkan biaya operasional yang tinggi. Makanya kita butuh membuat optimasi supaya bisa mengatasi ini semua, ya. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan di sini ada 4 pelanggan. 4 pelanggan yang harus diantarkan barangnya, jadi diantar lalu dikirim. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah graf lokasi ya. Ini beda antara graf representasi sama graf lokasi. Ini ibaratnya ya seperti mapnya. Ya di sini ada 4 customer. 4 customer siapa aja nih? Ada C1, C2, C3, C4 yang harus dikirimkan barangnya ke mereka. Nah, sementara M1, M2, M3 sama M4 ini adalah tempat barang ini dijemput. Jadi tempat barangnya dijemput supaya nanti dikirimkan customer C1, C2, C3, C4. Lalu sementara O1, O2, E3, O4 ini siapa? Nah, O1, O2, E3, O4 ini dia adalah kendaraan-kendaraan si transportasi online yang mereka sedang ada di situ. Jadi pertanyaannya siapa nih yang akan dikasih tugas untuk mengantarkan misalnya dari M1 ke C1 lalu M2 ke C2 jadi kurir yang mana nih yang akan mengantarkan. Jadi di sini kita mau nyari pemasangan atau optimasi rute kendaraan supaya meminimumkan biaya operasional. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lalu masing-masing si customer mereka punya jendela waktu atau interval waktu. Jadi dia harus diambil jam berapa? Kayak di sini untuk yang customer pertama, ini dia harus diambil barangnya itu jam 11 kira-kira dan dia harus sampai kira-kira sampai jam 12.15. Sementara untuk yang customer kedua, untuk merchant 2, jadi tempat barangnya diambil itu harus sekitar maksimal jam 10 lalu harus diantarkan ke customer 2 maksimal jam 12.45. Sementara untuk yang M4 dia juga harus diambil maksimal jam 10 lalu diantarkan ke C4 maksimal jam 13.15. Jadi di sini adalah permasalahan kita memasangkan kendaraan mana yang akan melayani si pesanan-pesanan ini untuk dijemput lalu diantar lagi ke customer yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk si 4 pelanggan ini, jadi ada 4 merchant, M1, M2, M3, M4, lalu ada customer C1, C2, C3, M4. Di sini ada kemungkinan ada 4 kurir yang akan melayani. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata ada 12 node. Nah, di sini makanya kita untuk membuat optimasinya, kita membutuhkan graf lengkap K12. Ya. Oke, di sini graf lengkap K12 itu dari node siapa? Node depot. Node depot tadi ada O1, O2, O3, O4 sebagai node awal dari si kendaraan atau kurir yang akan melayani. Lalu node merchant ada node M1, M2, M3, M4. Ini adalah tempat di mana barang akan diambil. Lalu node customer C1, C2, C3, C4 adalah node di mana nanti barang akan diantarkan tujuannya ke C1, C2, C3, C4. Oke. Nah, ini kalau kita bikin
ilustrasi gambar yang tadi, kira-kira seperti ini. Nah, tadi kita bisa lihat, oh di sini ada O1, O2, E3, O4. Kita bisa lihat seperti apa sih, ini tadi kita udah lihat, ternyata untuk si masing-masing, jadi untuk mencari jaraknya di sini, karena masih pakai graf lokasinya yang simple, kita pakai jaraknya, pakai jarak Euclidean ya, karena ini hanya sebagai ilustrasi, tapi sementara kalau kita pakai yang secara realnya, ini nanti kita pakai note-note yang ada di Gmaps itu biasa pakai rumus Haversine. Nah, di sini karena hanya ilustrasi, kita pakai hanya dimensi 2 di sini, kita pakai jaraknya berupa jarak Euclidean. Ya. Nah, ini kalau ini sebenarnya sih K12 ya, cuman dibikin seperti ini. Ini masing-masing si kurir itu tersedia di jam 8.55, lalu sementara si customer itu masing-masing punya jam untuk dia diambil dan diantar. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan diantar sama siapa? Jadi misalnya apakah O1 yang mengantarkan M1 atau O2 yang mengantarkan M2? Nah, kita harus melihat segala macam kemungkinan. Oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Jadi masing-masing si merchant itu punya barangnya berapa yang perlu diantar ke C1, C2, C3, C4. Lalu yang kita perlu perhatikan untuk si kendaraan sendiri, di sini dianggap kecepatan tempuhnya itu konstan ya, sebutlah 30 km per jam. Lalu dia punya kapasitas maksimal yang bisa dia mengangkut barang itu 35 kg dan seterusnya. Di sini ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau biaya operasional dari si kendaraan untuk melayani dari si customer. Ya. Ya, nah, ini sebagai ilustrasinya kita lihat untuk O1 atau kurir pertama atau vehicle 1, kita bisa lihat kalau dia melayani si customer untuk si merchant 1, dia mengambil barang merchant 1, kita bisa lihat oh jarak tempuhnya 10 km nih buat ngambil. Nah, sementara kalau dia ke merchant 2 itu dia hanya butuh 6 km. Lalu untuk ke merchant 4 dia 10 km, ke merchant 3 itu jaraknya 15,21 km. Ya. Lalu kita lihat oh yang paling minimum siapa sih? Nah, di sini kita bisa anggap, oh oke, dari sini kita bisa lihat si vehicle 1 itu bisa mengantarkan si M2 karena dia paling dekat untuk mengambil barangnya. Ya. Jadi kita sudah memasangkan, oke, berarti si vehicle 1 itu dia akan melayani si M2. Nah, sekarang kita cek untuk si vehicle 2 gimana? Nah, untuk vehicle 2 sama, kita cek seperti tadi. Oh, ternyata jarak tempuhnya paling dekat ke siapa? Ternyata kita peroleh paling dekat ke si M4 ya. Berarti si V2 nanti kita akan set dia akan melayani si M2 karena dia paling dekat jaraknya untuk mengambil barang di M4. Sehingga kita akhirnya men-set si vehicle 2 itu ke si merchant 4. Nah, berikutnya kita cek bagaimana dengan si vehicle 3. Sama seperti tadi kita cek. Tadi kan kita cek ke M1, M2, M3, M4 yang terdekat kemana? Oh, ternyata paling dekat ini dia ke merchant 3 ya. Sementara untuk si vehicle 4 sama kita juga cek lagi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ternyata untuk si vehicle 3 dan vehicle 4 itu sama-sama dekatnya ke merchant 3. Berarti kita harus cek lebih optimal mana sih yang akan dipasangkan dengan si M3. Apakah vehicle 3 atau ke vehicle 4. Nah, disinilah terjadilah optimasi. Akhirnya kita bisa cek, oh akhirnya lebih baik vehicle 4 yang akan melayani si merchant 3. Oke. Nah, dari situ akhirnya kita bisa lihat siapa lagi nih yang perlu kita pasangin nih. Oke. Nah, dari situ akhirnya kita dapat oke. Nah, akhirnya kita peroleh seperti ini. Ya. Jadi, oh ternyata yang pertama kita pilihlah si vehicle 4 yang akan melayani si merchant 3 untuk diantarkan si customer 3. Nah, dengan adanya optimasi akhirnya kita lihat siapa saja yang akan dipasangkan. Nah, di sini rute pertama kita dapat, oh ternyata vehicle 4 dia melayani merchant 3 dengan biaya sekian. Ya. Itu rute pertama. Nah, untuk rute keduanya gimana? Nah, rute kedua ya berarti kita lihat balik. Tadi kita udah peroleh ternyata si vehicle 1 lebih dekat untuk mengantarkan si merchant 2. Ya, jadi si merchant 2 dilayani oleh vehicle 1 lalu diantarkan ke Nah, di sini kita bisa perhatikan, oh dari si merchant 2 pertanyaannya bisa nggak dia gabung dengan merchant yang lain? Oh ternyata bisa nih. Ternyata akhirnya bisa kita dapatkan terdekat dia ke merchant 1. Jadi dari merchant 2 dia ke merchant 1. Jadi vehicle 1 dia melayani si merchant 2 dan merchant 1. Oke.
Di sini kita lihat. Oke. Jadi dari merchant 1 dia ke customer 2, baru berikutnya dia ke customer 1. Nah, di situ diperolehlah ada rute keduanya. Kita peroleh ini, rute kedua. Jadi vehicle 1 dia melayani merchant 2 dan merchant 1 dengan biaya sekian. Nah, sementara ada merchant 4 kan yang belum dilayani. Si merchant 4 akhirnya dilayani oleh siapa? Oleh si vehicle kedua. Gitu. Akhirnya di sini untuk melayani 4 customer ternyata kita hanya butuh 3 kendaraan. Pertanyaannya, masih mungkin nggak sih dikurangi lagi kendaraan yang kita butuhkan untuk melayani si merchant-merchant ini? Pertanyaan seperti itu. Itu untuk optimasi ya. Nah, ini kalau dia melibatkan 3 kendaraan, akhirnya dapatlah biaya operasionalnya. Kalau dijumlahkan tadi ada rute 1, rute 2, sama rute 3 atau 3 kendaraan. Ya, akhirnya dapatlah solusi awalnya dia butuh 3 kendaraan. Pertanyaannya, masih mungkin nggak sih kita optimal lagi? Mungkin optimal di sini bisa jadi seperti mungkin nggak sih kendaraan yang kita butuhkan lebih sedikit lagi. Nah, ternyata begitu dicoba-coba, ternyata masih bisa. Masih bisanya seperti apa? Oh, ternyata bisa si vehicle 1 itu dia melayani merchant 4, merchant 2, merchant 1. Sementara si vehicle 4 itu cukup melayani merchant 3 saja. Nah, di sini kita lihat ada terjadi pengurangan kendaraan. Jadi kita hanya butuh untuk melayani 4 customer kita hanya butuh 2 kendaraan. Nah, di sini terjadi biaya operasional lebih minimum lagi. Nah, ini adalah permasalahan optimasi untuk layanan pesan antar barang tipe same day. Jadi kita optimasi di sini seperti kita membutuhkan jumlah kendaraannya berapa sih yang paling optimum untuk melayani semua pesanan yang ada tersebut. Sehingga biaya operasionalnya menjadi minimum. Gitu. Ya, ini solusi optimalnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke model optimasinya. Tadi kan hanya sebagai ilustrasi. Nah, untuk si model optimasi sendiri ini untuk mengoptimalkan sejumlah customer yang harus dilayani. Itu bisa jadi lebih dari 4 ya. Jadi makanya di sini untuk si customernya itu ada sejumlah C, lalu untuk M adalah jumlah titik ambilnya. Nah, jadi di sini kita punya untuk fungsi objektifnya sendiri adalah minimum biaya operasional. Dia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada siapa aja? Ada Z1, Z2, dan Z3. Z1 ini terkait sama dengan apa? Fixed cost ya. Jadi ini sama seperti yang tadi layanan pesan antar makanan. Di sini fixed cost di sini seperti biaya pengadaan atau maintenance cost untuk si kendaraan. Lalu ada biaya transportasi. Ini terkait dengan jarak tempuh untuk melayani si antar jemput barang tadi. Nah, sementara ada biaya penalty cost. Biaya penalty cost ini terkait dengan apa? Tadi masing-masing si customer mereka kan punya batasan waktu. Nah, ini terkait penalty cost tadi. Kalau dia melewati dari si waktu yang sudah ditentukan, maka akan terjadi penalty cost. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sementara untuk kendala-kendalanya sendiri di sini sama. Jadi ada setiap customer itu hanya dilayani oleh satu kurir. Lalu setiap ini untuk yang si kendala kedua ya. Setiap titik antar atau lokasi tujuan itu paling banyak satu kendaraan meninggalkan titik tersebut. Lalu di sini juga terkait dengan pesanan yang dilayani oleh satu kendaraan ya. Nah, untuk yang kendala keempat ini jadi tidak semua kendaraan itu beroperasi karena di sini kan kita mau mencari berapa banyak sih jumlah kendaraan optimum untuk melayani semua pesanan yang ada. Makanya di sini kenapa ada kendala keempat ini lebih kecil sama dengan 1 karena tidak semua kendaraan harus beroperasi. Nah, sementara kendala kelima ini terkait dengan conservation flow. Jadi dia kalau dia bukan titik awal atau titik akhir, dia pasti akan tetap bergerak. Kira-kira seperti itu. Ya, lalu untuk kendala yang keenam, ini masih terkait dengan kendala kelima. Nah, sementara kendala 7 juga sama. Nah, sementara kendala 8, 9, 10 yang terkait dengan waktu. Jadi waktu yang terkait dengan si customer. Kayak kendala ke-8 di sini dijamin ada jaminan si kendaraan itu nggak boleh sampai di waktu yang ditentukan oleh merchant sama si customer itu melebihi dari yang ditentukan, ya. Nah, sementara kendala ke-9 itu untuk menjamin si setiap pesanan harus diambil terlebih dahulu sebelum diantar ke tujuannya, ya. Sementara untuk yang ke-10 ini kaitannya sama tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk diterima barangnya. Ya. Oke.
Untuk kendala ke-11 juga masih sama terkait dengan waktu tempuh atau waktu yang perlu dibutuhkan oleh si kurir. Sementara untuk kendala 12, 13 sama 14 ini terkait dengan kapasitas. Jadi tidak mungkin si kurir ini dia mengambil barang melebihi kapasitas kendaraannya ya. Jadi untuk terkait 12, 13, 14 ini terkait dengan kapasitas dari si kendaraan. Oke. Nah, di sini akhirnya kita punya, makanya variabel keputusan itu nilainya 0 atau 1. Nah, ini ada juga si kendala ke-16. Ini adalah waktu saat si node-nya itu telah selesai dilayani oleh kendaraan. Ini bernilai real. Nah, ini untuk yang model optimasi untuk yang kasus layanan antarjemput barang tipe same day. Nah, ini disebut sebagai bentuk formulasi ini disebut sebagai mixed integer programming. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Helen, sepertinya dari kasus ke kasus ini semakin rumit ya. Tadi masih yang single depot, sekarang multi depot, belum lagi variabel keputusannya begitu banyak juga dengan kendalanya. Nah, untuk menyelesaikannya menggunakan metode yang namanya mixed integer programming. Mungkin kalau boleh diceritakan secara singkat aja sebenarnya apa mixed integer programming ini ke adik-adik mahasiswa. Jadi sebenarnya mixed integer programming itu adalah bentuk model optimasi ya, jadi formulasi matematika ya. Jadi itu formulasi matematika yang disebut sebagai mixed integer programming. Kenapa dia mixed integer programming? Karena di sini untuk XIJ-nya atau variabel keputusannya nilainya 0 atau 1, itu integernya. Sementara mix di sini kenapa ada terkait variabel waktu. Variabel waktu ini bernilainya real, makanya disebut sebagai mixed integer programming. Karena dia melibatkan variabel keputusannya ada yang berupa integer lalu ada berupa bilangan real gitu. Nah, sementara untuk metode penulisannya sendiri itu sudah beda cerita lagi. Itu kita pakai metode yang lain-lain itu biasanya terkait dengan komputasi ya. Oke, kira-kira seperti sampai itu. Di tahap ini adalah baru memformulasikan model matematisnya saja. Jadi belum untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Baik, dimana untuk memodelkan ternyata dapat model yang berjenis mixed integer programming. Baik, terima kasih Bu Helen untuk sesi 2 ini sangat menarik. Tentu nanti di sesi yang ketiga akan lebih menarik lagi. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Literasi Tim Teaching Terapan Teori Graf. Baik, kembali bersama kami dalam program literasi edisi khusus perkuliahan Tim Teaching Terapan Teori Graf. Di segmen ketiga ini kita akan kembali mendengarkan pemaparan dari Bu Helen mengenai topik yang tidak kalah menarik, yaitu masalah optimasi rute kendaraan pada layanan pengiriman barang tipe direct shipping dengan kendaraan listrik. Mari kita mulai, silakan Ibu Helen. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, kita tahu sekarang kendaraan listrik itu lagi booming. Nah, sebelumnya kita cek dulu apa itu sebenarnya sih layanan pengiriman barang tipe direct shipping. Nah, sebenarnya layanan pengiriman barang tipe direct shipping ini bisa dipakai oleh perusahaan furniture. Jadi barang itu dikirimkan langsung dari gudang utama, dikirimkan ke tempat pelanggan. Nah, biasanya untuk tipe seperti ini dia menggunakan kendaraan berat ya, atau truk-truk kelas berat. Nah, sementara kita tahu ternyata untuk si truk-truk yang mobil berbahan bakar minyak ini merupakan salah satu kontributor utama penyumbang emisi terbesar. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, jadi harus gimana nih? Sementara kan barang tetap harus diantarkan. Nah, maka muncullah konsep yang disebut sebagai konsep green logistik. Apa itu konsep green logistik? Jadi konsep green logistik ini sebenarnya muncul jadi tujuannya itu meminimumkan dampak lingkungan. Meminimumkan dampak lingkungannya dengan cara apa? Nah, di sini kita menggunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi. Kenapa? Karena ternyata emisi kendaraan listrik per kilometer itu lebih rendah, sebesar 18% untuk roda 2 dan 25% untuk roda 4 jika dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil atau minyak. Ya, jadi di sini kenapa kita harus menggunakan, jadi ada perubahan lah. Jadi awalnya kita pakai mobil berbahan bakar fosil atau minyak, nah sekarang kita menggunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi. Ya. Nah, keuntungannya
si konsep pilihan logistik ini untuk perusahaan apa saja. Di sini ada 3 sebenarnya. Di sini bisa menambah mitra usaha baru, berarti kan dia bisa menggunakan kurir-kurir yang menggunakan kendaraan listrik, lalu menyerap pelanggan baru juga, dan berikutnya meningkatkan citra dan reputasi perusahaan karena dengan adanya si konsep pilihan logistik. Tetapi dengan adanya perubahan penggunaan mobil listrik ini, ada masalah yang lain yang muncul. Masalah apa saja di sini? Terkait dengan si kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini semakin berat muatan yang dibawa, maka semakin besar konsumsi energinya. Sementara kapasitas muatannya terbatas, ya. Lalu apalagi di sini kapasitas baterainya juga terbatas nih untuk si kendaraan listrik. Selain itu, ternyata untuk stasiun pengisian energi baterainya itu juga terbatas. Nah, sehingga kita butuh membuat optimasi rute untuk si mengantarkan barang-barang tadi. Makanya kenapa dengan penggunaan kendaraan listrik ini untuk mengirimkan barang, jadi muncullah masalah apa nih? Masalah optimasi penentuan rute optimal yang memperhatikan muatan dan ketersediaan stasiun pengisian energi, ya. Oke. Nah, sebagai ilustrasinya di sini misalkan ada 5 customer yang perlu dilayani, ya. Jadi di sini kita akan mengantarkan barang dari si O1 di sini, ya. Jadi O1 ini adalah si gudangnya. Nah, sementara C1, C2, C3, C4, C5 ini adalah lokasi-lokasi dari customer yang akan diantarkan barangnya. Nah, seperti tadi kita perhatikan, ternyata waktu bicara tipe direct shipping ini kan berarti ini untuk barang-barangnya berarti yang muatannya besar, ya. Dan dia misalnya kita di sini hanya menggunakan satu kendaraan. Nah, jadi ini tidak mungkin satu kendaraan ini melayani sekaligus. Nah, maka di sini perlu diperhatikan, oke, untuk lokasi-lokasi si stasiun pengisiannya ada di mana saja yang terdekat, ya. Karena bisa jadi saat dia mengantarkan kan harus dicek, oh ini kapasitas baterainya masih cukup atau tidak, dan untuk sampai ke tempat stasiunnya seperti apa. Makanya kenapa kita butuh untuk membuat rute yang paling optimal, sehingga cukup kalau misalnya dia kapasitas baterainya kurang, dia bisa untuk mengisi si ke stasiun terdekat. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebagai ilustrasi hanya ada 2 stasiun terdekatnya seperti ini. Jadi pertanyaannya rutenya harus seperti apa nih, gitu, ya. Nah, karena di sini melibatkan ada 1 gudang atau 1 depo kendaraan, lalu ada 5 customer, lalu ada 2 stasiun pengisian. Ya, di sini untuk si baterainya sendiri, kapasitas baterainya itu adalah 150 kWh, lalu konsumsi energinya itu kira-kira 1 kWh per kilometer dan 1,25 kWh per kilometer. Ini untuk kalau yang untuk yang kecil kalau nggak salah, ya. Nah, makanya kita di sini butuh graf lengkapnya ada berapa, graf lengkap berapa. Karena tadi melibatkan ada O1, lalu ada 5 customer, lalu 2 stasiun, maka akhirnya kita butuh graf lengkapnya berupa ini, ya. Jadi ada K8, ya. Jadi sih kita punya K8 sebagai graf lengkapnya, ya, untuk membuat model optimasi rute yang tadi, ya. Masalah tadi ini kita punya. Nah, di sini sebagai kita perkenalkan dulu notasi dan simbolnya. Kita punya O sebagai himpunan depo, lalu kita punya C di sini adalah C, itu adalah himpunan pelanggan, ada C1, C2, C3, C4, C5, lalu ada himpunan pengisian himpunan stasiun pengisian energi, ya. Jadi di sini adalah si K8 untuk graf representasinya. Lalu untuk membuat model optimasinya kita butuh apa lagi nih? Sebelumnya kita punya si N itu adalah kumpulan dari C gabung S gabung O. Tadi C adalah himpunan customer, S adalah himpunan si stasiun, lalu O adalah himpunan untuk yang gudang, ya, atau depo kendaraannya. Nah, di sini kita lihat ada apa saja yang melibatkan antar si node. Di sini kita punya DIJ, jarak dari simpul I ke simpul J, ya. Lalu kita punya si L itu adalah kapasitas muatan kendaraan listrik. Lalu ada QI, ini sebagai si permintaan pada simpul I, ya. Lalu B itu adalah kapasitas baterai kendaraan listrik. Di sini kita tetapkan B-nya 150. Lalu kita punya XIJ ini sebagai variabel keputusan. Jadi variabel keputusan itu bernilai 0 atau 1. Jadi dia menilai 1 kalau kendaraan melewati busur IJ, sementara 0 ketika kendaraan tidak melewati busur IJ, ya. Nah, di sini kita punya fungsi objektifnya apa? Untuk masalah optimasi rute pengiriman barang yang memperhatikan muatan dan ketersediaan stasiun pengisian energi, di sini kita minimumkan jarak dari total perjalanan,
ya, berdasarkan rute dilewati kendaraan listrik. Jadi kita minimum jarak tempuh sebenarnya ya. Oke. Nah, berdasarkan notasi-notasi tadi dan graf lengkap tadi, maka di sini kita punya kendalanya apa saja. Kendala yang pertama, kendaraan listrik hanya melayani pelanggan tepat satu kali. Jadi setiap pelanggan hanya dilayani oleh satu kendaraan. Lalu ada yang kendala berikutnya, ini kita bicara tentang conservation flow, jadi dia tidak mungkin berhenti di customer kalau dia bukan depo, jadi dia harus balik ke depo. Nah, sementara untuk yang XI, ini yang kendala ketiga nih, ini sebenarnya kendala bisa jadi dia harus mengisi ke stasiun pengisian atau tidak, makanya lebih kecil sama dengan satu, karena bisa jadi dia tidak mengisi, dia tidak perlu harus ke simpul S ya, kira-kira seperti itu. Lalu kendala berikutnya di sini terkait dengan kapasitas muatan. Jadi yang jelas untuk setiap si kendaraan pasti dia punya muatan, karena si muatan ini dia berpengaruh terhadap si baterai listrik. Jadi tambah besar atau tambah berat dari si muatan, maka otomatis konsumsi energinya akan lebih besar ya. Jadi untuk yang kendala berikutnya ini terkait dengan menjamin muatan di bawah kendaraan listrik di depo tidak melebihi kapasitas muatan kendaraan. Oke. Nah, untuk kendala berikutnya ini terkait dengan kendala kapasitas baterai. Jadi dia jangan sampai si kendaraan ini dia baterainya sampai habis pada saat melayani si customer. Jadi tidak mungkin dia berhenti di tengah jalan. Jadi ini harus ada jaminannya seperti itu ya. Sementara yang kendala berikutnya terkait dengan penurunan energi. Jadi ini terkait dengan ketika barangnya sudah diantar ya otomatis dia akan lama-lama kan baterainya habis ya, baterainya menurun kan ya. Nah, sementara di sini kita punya variabel keputusan nilainya 0 atau 1 ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Helen. Untuk kasus yang ketiga ini melibatkan kendaraan listrik ya. Jadi ada sedikit perbedaan di bagian fungsi tujuan. Kalau tadi kan lebih ke meminimalkan biaya operasional. Kalau ini lebih ke jarak begitu ya Bu Helen. Kira-kira untuk future work ini Bu, kalau misalkan ada adik-adik mahasiswa atau pemirsa yang ingin mungkin membahas atau melanjutkan dari penelitian yang jenis ini, kira-kira bisa dikembangkan ke arah mana untuk next-nya? Macam-macam sih. Yang jelas untuk si kendaraan listrik sendiri pasti ini terkait dengan si pengisian ya, karena bedanya antara bahan bakar fosil sama bahan bakar listrik. Kalau untuk bahan bakar fosil itu relatif cepat pada saat mengisi daya, sementara untuk mengisi bahan bakar minyaknya ya. Sementara untuk kendaraan listrik itu untuk mengisi daya itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, makanya kenapa perlu ada strategi tambahan sebenarnya. Kapan sih dia harus mengisi, kapan enggak? Karena biasanya pelanggan, yang jelas gini, waktu bicara pelanggan pasti dia pengen kan barangnya cepat gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya terkait dengan si kendaraan listrik ini, itu tadi terkait dengan si kapasitas baterai. Jadi karena daya untuk kendaraan listrik sendiri walaupun dia bagus, tapi ternyata dia punya keterbatasan untuk daya jelajahnya gitu. Dan pada saat misalnya dia mengangkut barang gitu muatannya besar, ya itu otomatis konsumsi energinya akan lebih banyak dibanding kalau dia kendaraan kosong seperti itu. Makanya jadi masih banyak banget sebenarnya bisa dilakukan terkait dengan kendaraan listrik ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kalau ada bisa diberikan sedikit tips dan trik nih agar kesannya kita nggak langsung takut tadi ngelihat begitu banyak kendala fungsi-fungsi notasi matematik yang kesannya sangat rumit. Sebenarnya apa tips dan triknya agar adik-adik master juga pemirsa Judi TV ini tetap tertarik dan semangat untuk pelajaran lebih lanjut khususnya mengenai terapan graf? Sebenarnya kendala-kendala tadi itu sebenarnya dari masalah nyata diterjemahkan saja sih ke bahasa matematis ya. Jadi sebenarnya kendala yang banyak itu sebenarnya tidak harus ditakuti juga gitu, karena pas dilihat ternyata itu sebenarnya simple, itu hanya dari si masalah nyata diterjemahin. Kenapa harus diterjemahin ke model matematis ya, karena untuk menyelesaikannya kita butuh metode matematis kan, makanya kita butuh seperti ya kayak ada transformasi dari yang masalah nyata ke model matematis, ke metode matematis, baru balik ke solusi nyatanya gitu. Jadi sebenarnya tidak harus takutin karena itu semua berangkat dari masalah nyata gitu. Jadi itu kendala-kendala tadi itu kelihatannya banyak, tapi sebenarnya itu semua tuh nyambung tuh sama kondisi real yang ada tuh seperti apa gitu. Ya, berarti sesuai banget ya dengan nama atau judul mata kuliah ini adalah terapan teori graf, di mana graf ini tidak hanya katakanlah secara teori kita bisa menggambarkan node, edge dan lain-lain, tapi memang banyak penerapannya di kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu. Baik, mungkin sebelum kita tutup, apakah ada
kata penutup atau mungkin masukan ke teman-teman semua, Bu Helen? Ya mungkin sebenarnya ya intinya waktu bicara si graf ini ya terkait masalah itu waktu bicara matematis ya sebenarnya jangan ditakuti karena itu sebenarnya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi akhirnya memudahkan hidup kita juga. Betul. Gitu. Jadi waktu bicara masalah formulasi matematis itu tidak perlu ditakuti gitu. Ya, karena baik. ternyata itu kepakai sekali. Betul. Ya, terima kasih banyak Bu Helen untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa GTV menjadi semakin terinspirasi dan bisa saja ini menjadi katakanlah untuk topik penelitian di masa yang akan datang. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan khususnya di program literasi edisi khusus perkuliahan Tim Teaching Terapan Telegraf maupun di acara menarik lainnya.